Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzena Isa Sakira dari kelas IB 5B dengan NIM 09031381924108. Hari ini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang studi kasus sistem informasi manajemen proyek pembuatan aplikasi sembako Zena berbasis mobile di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Di konten pertama itu terdapat judul proyek, di konten kedua dan ketiga terdapat tujuan, sasaran, dan manfaat proyek, dan di konten keempat terdapat metode pengembangan sistem informasi yang digunakan, dan di konten kelima terdapat rancangan aktivitas proyek dengan diagram WBS. Yang pertama adalah judul proyek. Judul proyek ini adalah sistem informasi manajemen proyek pembuatan aplikasi sembako Zena berbasis mobile. 2 dan 3, tujuan, sasaran, dan manfaat proyek. Tujuan proyek ini adalah pembuatan mobile website profile, lalu penyelesaian proyek dengan tepat waktu, menarik user maupun pelanggan, menjaga atau secure anggaran project building, lalu ada keeping a project quality, dan yang terakhir adalah melancarkan jalannya proyek. Sasaran proyek. Sasaran proyek ini adalah dapat melakukan penyelesaian dan pengembangan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan time limit yang telah ditentukan. Lalu juga dapat mengatasi risiko atau risk dari besar maupun kecil dengan pendekatan diagram WBS, lalu menjaga dan meningkatkan nama baik pelaksana proyek based on project results. Lalu yang terakhir adalah menciptakan suasana kerja yang konstruktif dan kondusif untuk support kelancaran aktivitas proyek. Manfaat proyek. Yang pertama adalah terciptanya efektivitas dan fleksibilitas oleh mobile website di masa pandemi sekarang ini. Lalu yang kedua adalah menghemat sumber daya yang dimiliki dan dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaannya. Lalu yang ketiga adalah pengimplementasian aplikasi ini memudahkan dan membantu para pedagang yang kehilangan para pembelinya tetap dapat menjual barang perdagangannya dan mendapatkan keuntungan di situasi yang cukup sulit ini. Dengan begitu, strategi bisnis tetap berjalan dengan baik. Yang keempat adalah kegiatan jual beli. Pada proyek aplikasi ini, itu merekam track record dengan detail sehingga para pedagang dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat. Lalu juga, yang terakhir adalah meningkatkan penggunaan teknologi dan informasi. 4. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan. Pada proyek ini, metode pengembangan sistem informasi yang digunakan adalah metode waterfall. Kenapa waterfall? Karena yang pertama, proyek ini memiliki requirement gathering and analysis, yaitu semua kemungkinan persyaratan sistem yang akan dikembangkan itu ditangkap dalam fase ini dan didokumentasikan dalam dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah sistem desain. Spesifikasi kebutuhan dari fase pertama ini dipelajari dalam fase ini, dan desain sistem itu juga disiapkan. Desain sistem ini itu membantu dalam menentukan perangkat keras ataupun perangkat lunak dan persyaratan sistem, dan membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Lalu ada implementation. Dengan masukan dari desain sistem, sistem pertama kali dikembangkan dalam program kecil yang disebut sebagai unit, yang akan diintegrasikan pada fase berikutnya. Setiap unit ini dikembangkan dan diuji fungsinya, yang disebut sebagai unit testing. Lalu ada integration and testing. Semua unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi itu diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian masing-masing unit. Setelah integrasi, seluruh sistem itu diuji untuk setiap kesalahan dan kegagalannya. Lalu ada deployment of system. Setelah pengujian fungsional dan non-fungsional selesai, produk disebarkan di lingkungan pelanggan akan juga dilepaskan ke market. Yang terakhir ada maintenance. Spesifikasi kebutuhan dari fase pertama ini dipelajari dalam fase ini, dan desain sistem pun disiapkan. Desain sistem ini juga membantu dalam menentukan persyaratan sistem dan membantu juga dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 5. Rancangan aktivitas proyek dengan diagram WBS. Apa itu diagram WBS dan fungsinya? Work breakdown structure WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur laporan hierarkis. WBS ini digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Lalu,
Kita akan langsung ke diagram WBS, Sistem Informasi Manajemen Proyek Pembuatan Aplikasi Sembako Berbasis Mobile. Di 0.0 terdapat sistem informasi manajemen proyek pembuatan aplikasi sembako berbasis mobile. Di baris pertama ada 1.0 yaitu analisis sistem, di 2.0 ada perancangan sistem, di 3.0 terdapat desain sistem, di 4.0 terdapat implementasi sistem. Lalu saya akan menjelaskan 1.0 analisis sistem. Di tingkat pertama adalah 1.0 analisis sistem yang di breakdown menjadi tingkat 2, yaitu 1.1 analisis bisnis pada penjualan sembako oleh sistem analyze, lalu 1.2 analisis karakteristik dan klasifikasi user oleh sistem analyze, lalu 1.3 analisis spesifikasi kebutuhan atau requirements oleh sistem analyze. Lalu yang kedua ada perencanaan sistem. Di tingkat pertama terdapat 2.0 perencanaan sistem yang di breakdown menjadi tingkat 2, yaitu 2.1 pembuatan dan pembentukan coding pada program oleh programmer, dan di 2.2 testing terhadap program oleh sistem tester. Di 2.1 pembuatan dan pembentukan coding pada programmer ini dipecah atau di breakdown lagi menjadi tingkat 3, yaitu 2.1.1 pembuatan dan pembentukan coding pada program bagian pendaftaran atau register oleh programmer. Di bagian kedua terdapat 2.1.2 pembuatan dan pembentukan coding pada program bagian transaksi atau transaction oleh programmer, dan di 2.1.3 ada pembuatan dan pembentukan coding pada program bagian pelaporan atau report oleh programmer. Di tingkat 3 pada bagian 2.1.2 pembuatan dan pembentukan coding pada program bagian transaksi atau transaction oleh programmer ini di breakdown lagi menjadi tingkat 4, yaitu 2.1 yaitu membuat program pada input pemesanan order oleh programmer, di 2.1.2 membuat program checkout pada pemesanan order oleh programmer, di 2.1.2.3 yaitu pembuatan program transaksi atau transaction oleh programmer. Di tingkat 3, di 2.1.3 itu terdapat pembuatan dan pembentukan coding pada program bagian pelaporan atau report. Pada hal ini, itu di breakdown lagi menjadi 2.1.3.1, yaitu pembuatan program tracking terhadap pesan atau order oleh programmer, dan di bagian kedua terdapat 2.1.3.2, yaitu program riwayat pesanan atau order oleh programmer. Lalu kita ke desain sistem, 3.0 desain sistem. Di tingkat pertama terdapat 3.0 desain sistem. Lalu tingkat 1 ini di breakdown menjadi tingkat 2, yaitu tadi dari 3.1 desain pada software oleh sistem analyze, lalu dari di 3.2 desain pada hardware oleh teknisi. Di tingkat 2 pada 3.1 desain pada software oleh sistem analyze, ini di breakdown menjadi tingkat 3, yaitu yang terdiri dari 3.1, yaitu desain pada basis data oleh sistem analyze. Di bagian 2 terdapat 3.1.2 atau desain antarmuka atau interface oleh sistem analyze. Lalu di 3.1.3 yaitu desain pada aplikasi atau application oleh sistem analyze. Lalu pada di 3.1.3 desain pada aplikasi application ini dipecah atau di breakdown lagi menjadi tingkat 4, yaitu 3.1 desain input oleh sistem analyze, lalu 3.1.3.2 desain proses oleh sistem analyze, lalu di 3.1.3.3 ada desain output oleh sistem analyze. Lalu kita kembali ke tingkat 2 untuk menjelaskan 3.2 desain pada hardware. 3.2 desain pada hardware ini dipecah menjadi tingkat 3, yaitu 3.2.1 yaitu desain terhadap layanan web atau disebut web service oleh sistem analyze. Lalu di bagian kedua terdapat 3.2.2 yaitu pengadaan unit hardware oleh teknisi, dan di bagian ketiga terdapat 3.2.3 yaitu testing pada unit hardware oleh tester. Lalu yang bagian terakhir adalah 4.0 implementasi sistem. Di tingkat pertama, itu terdapat 4.0 implementasi sistem. 4.0 implementasi sistem ini di breakdown atau dipecah menjadi tingkat 2, yaitu
4.1 adalah konversi atau tahapan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem baru yang menggantikan sistem lama oleh sistem noise. Di 4.2 terdapat instalasi software oleh sistem tester. Di 4.3 terdapat testing sistem oleh sistem tester. Berikut adalah presentasi tentang tujuan, manfaat, dan sasaran proyek, dan juga pengembangan atau pendekatan proyek tersebut dengan diagram WBS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.